Halo, welcome back to my YouTube channel Agus Prayogo yang akan memberikan informasi seputar dunia lari tidak hanya berdasarkan teori tetapi juga berdasarkan pengalaman saya sebagai atlet lari jarak jauh. Baik, pada sore hari ini saya kedatangan seorang teman. Dia adalah salah satu expert dari PNF. PNF adalah peregangan yang dilakukan atlet setelah latihan atau program inti, di mana itu adalah salah satu cara untuk mengurangi resiko cedera. Kita bakal gali lebih banyak lagi tentang PNF dan tentunya melakukan gerakan PNF dengan baik dan benar, tentunya dengan expertnya. Langsung aja kita sambut Bro Haris. Halo Mas Bro. Halo Mas Agus. Selamat sore. Sibuk apa nih? Sekarang lagi nyelesain studi Mas, S2 Sport Science. Wih, di mana? Di ITB. Wih, luar biasa. Iya. Semangat. Berapa bulan lagi nih? Menunggu hari aja sih. Menunggu hari. Kita akan sidang terus ya finishing lah. Finishing. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Iya. Selain itu kan juga berprofesi sebagai atlet kan ya? Ya, kebetulan saya sebagai atlet handball. Handball lagi Pelada untuk persiapan PON. BK PON. Oh, babak kualifikasi PON. Iya, betul. Oke Mas Bro, saya kasih kesempatan untuk perkenalan secara singkat. Oke. Tapi sebelumnya kita bumper dulu. Sikat. Oke, perkenalkan, nama saya Haris Rahmatullah. Saat ini kesibukan saya sedang menyelesaikan studi S2 Sport Science di ITB. Tinggal menunggu hari untuk melaksanakan sidang. Saat ini juga saya berprofesi sebagai atlet, yaitu atlet handball. Dan sekarang sedang mempersiapkan juga untuk babak kualifikasi PON Aceh atau Sumut, seperti itu. Oke, tadi sudah perkenalan secara singkat. Sekarang kita langsung mau tanya-tanya masalah PNF. Sebelum kita melakukan peragaan tentang PNF, sekarang saya mau tanya-tanya dulu. Mas Bro, penjabaran atau pengertian tentang PNF itu apa? Iya, jadi PNF sendiri itu kan singkatan dari Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. PNF ini dikembangkan oleh ahli saraf bernama Hermat Kabat, di mana dikembangkan pada tahun 1940-an. Pada saat itu juga kebetulan emang dibutuhkan untuk pengobatan bagi neuromuskular. Kemudian PNF sendiri ini adalah salah satu bentuk latihan peregangan Mas, dalam membentuk atau membangun fleksibilitas tubuh seseorang. Seperti itu. Oke, nah PNF itu dilakukan setelah latihan atau program inti kan ya? Iya, betul. Ini masuk ke dalam sesi pendinginan atau cooling down? Masuk dalam sesi cooling down. Gitu ya? Ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sana yang bercita-cita atau memang sudah menjadi seorang atlet, ya ini PNF ini penting banget buat seorang atlet gitu ya. Fungsinya apa aja Mas Bro? Jadi fungsinya mungkin kita sebut ada dua ya. Yang pertama itu bagi atlet ya, mengurangi cedera saat latihan. Mengurangi resiko cedera. Resiko cedera saat latihan, karena kita itu kan melatih fleksibilitas tubuh kita, maka ketika di saat dipakai untuk berlatih kita mengurangi resiko cedera. Nah tuh, penting banget itu, ya kan? Yang pertama, yang kedua? Kemudian yang kedua itu kita memanfaatkan kinerja gerak tubuh kita, jadi memperluas range of motion-nya, supaya fleksibilitasnya itu lebih baik lagi. Intinya melatih kelentukan lah ya, Betul. jadi lebih fleksibel gitu. Betul, ya. jadi lebih fleksibel lagi. Itu ya, kita sekarang langsung praktek. Sikat. Yuk. Jadi gini ya, sebelum kita praktek, PNF ini dilakukan di tempat atau di medan yang empuk lah ya. Betul. Bisa menggunakan matras, kalau tidak ada matras bisa di rumput sintetis atau di rumput lapangan tidak masalah. Yang penting jangan di dataran yang keras gitu ya. Betul. Untuk mengurangi resiko cedera. Atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul sekali. Oke, kita sekarang ada matras. Oke Mas Bro. Kita coba pakai matras ya. Oke. Sekarang gerakan yang pertama kita mulai dari bahu ya? Bahu dulu ya. Dari bahu? Ya. Oke. Jadi posisinya saya duduk menghadap ke depan ya? Betul. Di sini Mas Agus, saya akan memberikan contoh paling tidaknya ada 3 bentuk PNF ya. Yang pertama adalah kontraksi, relaksasi. Jadi kita akan mengkontraksikan otot kita, kemudian akan merelaksasikan otot kita. Oke. Kita beri contoh pada otot bagian sendi bahu ya. Oke. Jadi yang pertama itu kan kontraksi relaksasi. Jadi ketika kontraksi berarti Mas Agus melakukan perlawanan.
Oh, saya Betul. lawan keluar Nah, gitu ya. kemudian yang mencotokkannya dia hanya mengholding aja, dia hanya menahan aja, bukan memaksa ya. Oke. Oke. Hitungannya kurang lebih pada kontraksi ini 5 detik dan pada relaksasi ini 8 sampai 10 detik. Oke. Oke, kita mulai dari kontraksi dulu ya. Ya. Oke, Saya lawan Mas ya. Mas Agus lawan. 1 2 3 4 5. Oke, relax. Relax, 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 relax. 4 5 6 7 8 9. Cukup. Oke. Nah, itu adalah PNF yang pertama, yaitu kontraksi dan relaksasi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan PNF yang kedua, yaitu kebalikan dari yang pertama, relaksasi dan kontraksi. Berarti kita melakukan relaksasi dulu, kemudian kita melakukan kontraksi. Sebelumnya saya belum lupa menjelaskan ya. Dalam melakukan kontraksi relaksasi, dalam PNF ini kita ada yang namanya titik nol. Jadi kita tidak boleh memaksakan, turun dulu nggak apa-apa Mas Agus. Oke. Kita nggak boleh memaksakan fleksibilitas seseorang itu melebihi batasnya. Oh, karena ini ya, fleksibilitas tiap orang beda-beda ya. Nah, betul sekali Mas Agus. Contoh saya beri perumpamaan ya. Ya, ini perumpamaan. Mas Agus bisa cium kepala ke lutut Mas Agus ya. Cium lutut ya. Iya. Ke depan gini ya. Iya. Dicari titik nolnya ya. Ya, kita akan mencari titik nol. Jadi caranya mudah banget. Gimana kita menemukan titik nol tuh kalau seseorang itu udah merasakan sakit, itu sudah berada di titik nol. Oke. Mas Agus kasih tahu kalau udah merasa sakit ya. Oke. Kasih tahu. Oke, tahan. Oke. Ya, segini nih. Nah, berarti ini adalah titik nol Mas Agus. Oke, bisa berdiri lagi. Jadi nggak boleh dipaksa ya. Nggak boleh dipaksa gitu. Nah, titik nol ini digunakan saat merelaksasi tubuh yang sedang diregangkan. Seperti itu Mas Jadi Agus. intinya titik nol nggak boleh dipaksa. Apabila PNF atau peregangan ini dilakukan dengan rutin, nanti akan lebih lentur lagi ya dengan Betul, sendirinya ya. betul, Mungkin betul. yang tadinya nggak nyampe jadi nyampe nyium lutut gitu ya. Betul. Oke, sekarang masuk ke PNF kedua ya Mas Agus ya. Ya. PNF yang kedua berarti relaksasi kontraksi. Oke. Oke, kita beri contoh dulu ya. Mas Agus melakukan relaksasi sampai ke titik nol, kasih tahu ya. Oke, cukup. Ya. Oke, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kontraksi lawan. Lawan ini ya. Lawan, lawan 1, lawan 2 3 4 5 6 7. Cukup. Oke. Untuk jadi perlawanan itu berapa lama? Untuk hitungannya. Untuk perlawanan 3 sampai 5 detik 3 itu sampai 5 detik. sudah cukup. Kalau untuk yang relaksasinya Yang untuk relaksasinya 8 sampai 10 detik. lebih lama ya. Lebih lama lagi. Oke. Seperti itu. Oke. Next. Itu adalah contoh untuk melakukan PNF peregangan. PNF peregangan di bagian lengan atau Lengan, sendi bahu tubuh ya, sendi bahu ya. Oke. Sendi bahu. Oke. Mungkin kita pakai contoh lain dari kepala ya. Oke. Kita coba lagi PNF yang satu, kontraksi, relaksasi. Berarti ada perlawanan dulu, kemudian relax. Oke ya, maaf. Ya. Saya akan dorong kepala ke arah kiri. Kita mulai kontraksinya ya. Oke, lawan. 1, 2, lawan. 3, 4, 5. Cukup. Oke, sekarang relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup. Oke, sekarang kita akan melakukan contoh pada bagian kepala lagi, tetapi menggunakan PNF yang kedua. Relaksasi dulu, Relaksasi baru kontraksi. baru kontraksi ya. Berarti sekarang relaksasi dulu. Relax, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kontraksi lawan. 1, 2 lawan. 3, 4. Cukup. Oke. Oke. Ini nih ada yang saya tanyakan nih. Jadi tiap gerakan ini bebas lakukan relaksasi kontraksi atau kontraksi relaksasi dulu? Maksudnya Kita- bebas atau gimana? Bebas, itu hanya tahapan aja. Oh, itu Jadi hanya bagian-bagian tahapan. daripada PNF itu Mas Agus. Ya. Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan kontraksi relaksasi atau relaksasi kontraksi. Oh, jadi nggak ada urutan yang harus mana dulu gitu Ya, ya? betul sekali. Sekarang kita akan melakukan PNF yang ketiga. Ya. PNF yang ketiga itu adalah gabungan daripada yang ke-1 dan kedua. Jadi berarti kontraksi, relaksasi,
kemudian kontraksi lagi, ataupun bisa kita balik. Berarti relaksasi dulu, kontraksi atau relaksasi gitu. Iya. Kita mungkin coba pada bagian yang lainnya, kita bagian kaki, Mas Agus. Oke, boleh. Bisa agak maju sedikit. Terus oke, tiduran. Oke ya. Sebelumnya saya mau cari titik 0 fleksibilitas dari kaki bagian Mas Agus dulu ya. Oke. Coba saya dorong dulu sebentar. Ya. Terus, ya. Oke, berarti segini ya. Ya. Oke, kita akan melakukan PNF yang ketiga. Berarti melakukan kontraksi, relaksasi, kontraksi. Oke, ini berarti saya lawan dulu ya. Melawan dulu, relax, melawan lagi. Oke. Oke ya, kita mulai ya. Saya lawan nih ya. Ya oke, mulai. 1, 2, 3, 4. Cukup, oke, relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup lawan. 1, 2, 3 lawan. 4, 5 cukup. Oke. Itu adalah PNF ketiga, kontraksi, relaksasi, kontraksi. Kemudian kita coba PNF yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, yang kedua. Ya, ini gimana berarti nih? relaksasi, relax dulu, kemudian lakukan kontraksi perlawanan. Oh, iya. Kemudian relax lagi. Oke ya, kita coba ya. Ya. Oke, siap ya? Ya. Oke, mulai. Relax sampai titik 0, kasih tahu. Ya, tahan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lawan. Kontraksi. 1, 2, 3, 4. Cukup. Relax lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup. Aduh, Oke, enak kurang lebih seperti itu Mas Agus. Enak. Kebetulan tadi pagi saya habis long run nih. Jadi cocok di PNF-in sekalian. Iya. Jadi sekalian contoh gerakan-gerakan yang paling penting untuk atlet lari Mas Suruh. Untuk atlet lari ya? Ini kan saya tadi habis long run nih. Oke. Emang badan kan pegel semua nih. Oke. Bisa dicontohkan secara singkat gerakannya apa saja gitu. Oke. Yang poin yang penting-penting untuk mengurangi resiko cedera atau untuk merelaksasi otot-otot yang tadi habis long run gitu. Oke. Mungkin kita akan merelaksasi otot bagian depannya atau quadricep dan hamstring. Oke. Gitu. Gerakannya saya tetap tidur ya. Ya, tetap tidur. Oke. Oke, kalau gerakan yang tadi yang kita contohkan itu kita ini akan menarik otot daripada hamstring. Hamstring, iya benar. Ya, coba ketika saya dorong, Iya. apakah hamstringnya terasa? Belum. Nah, ini mulai kerasa. Nah, Iya, betul. Jadi untuk melatih peregangan pada hamstring, kita bisa melakukan PNF dengan bantuan orang lain untuk melakukannya seperti ini. Oh iya. Nah, seperti itu ya. Tinggal menggunakan teknik yang yang ke-1, relax. kedua, atau ketiga. Oh ya, oke. Oke, betul. Kemudian kalau untuk otot bagian depan, quadricep, Mas Agus bisa muter balik ya. ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Kita bisa melakukannya dengan mendorong kedua kaki atau salah satunya juga nggak apa-apa, satu-satu atau keduanya langsung ya. Oke. Ini dorong aja sampai ke titik 0-nya. Oke. Oke ya. Wah, ini enak banget ini, asli. Oke. Enak banget. Coba kita contohkan pakai PNF yang pertama ya. Oke. Kontraksi, relaksasi. Oke. Berarti ada perlawanan dulu, kemudian relaksasi. Oke ya. Oke, siap. Oke, kontraksi. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup. Oke, itu kan tadi untuk otot hamstring dan apa nih? Untuk Quadricep ya. Habis itu lanjut ke untuk calf ya, untuk otot bagian betis. betis. Ya, mungkin bisa balik lagi. Oh, balik lagi. Bisa balik lagi. Ya. Untuk otot bagian betis, Mas Agus, kita bisa sambil sedikit angkat kakinya, ataupun bisa sambil
diletakkan di tanah juga. Oke. Itu bagaimana kenyamanan si atletnya ingin Posisi yang dipegangkan ya gitu ya. Kalau seandainya kita menyentuh tanah, kita bisa langsung dorong aja Tinggal seperti dorong ini. ya. Ya, dorong seperti ini. Ya. Sampai kerasa si otot betisnya ketarik. Ya, tekniknya sama ya. Ya, tekniknya sama. Sama. Coba sekarang kita pakai PNF yang kedua. Oke. Relaksasi, relax dulu. Kemudian kontraksi, ada perlawanan ya. Siap, relaksasi. Ya. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, lawan. 1, 2, 3, 4. Cukup. Oke. Nah, Nah, coba kita yang ini bisa kan ya? Bisa Bisa misal diangkat. saya rebahan dan Oke. sambil tidur gitu bisa kan ya? bisa juga. Contoh yang saya sering lihat nih anak-anak kan gini nih. Ya, Ditahan. ini juga bisa ditahan. Ini untuk otot Kemudian betis juga? kita, ya ini untuk otot betis Oh ya. ya benar. Jadi kita pakai yang ketiga coba ya. Oke. Tapi pakai ketiganya yang kontraksi, relaksasi. Kontraksi berarti lawan, relax, lawan. Oke. Oke ya. Oke, pertama lawan dulu mulai 1, 2, 3, 4, 5 relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lawan. 1, 2, 3, 4 cukup. Oke Mas Agus, seperti itu. Itu ya. Nah, itu kan tadi bahu. Langsung lompat kita tadi ke hamstring dan quadriceps ya. Ya. Terus ke betis. Terus kalau untuk bagian depan nih, Ya. gimana nih bentuk PNF-nya nih? Oh, itu kita bisa Berarti saya tengkurap ya? Ya, tengkurap. Coba Tengkurap. Ya. Gini Mas kan? Agus bisa Gini. relax ya, ininya luruskan. Oh, Kemudian ininya rapat. ini rapat. Ya, rapat ya. Ini bisa kita tarik seperti ini ya. Ini tetap ada kontraksi juga ya? Ada kontraksi juga. Oke. Kita coba pakai yang PNF kedua, relaksasi. Kontraksi berarti relax dulu. Oke. Lawan, oke ya. Oke. Siap, mulai relax. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lawan. Turun lawan. 2, 3, 4 cukup. Waduh, Oke Mas Agus. memang terasa asli luar biasa. Jadi gini Mas Bro, jujur saya udah puluhan tahun jadi atlet. PNF juga ya sedikit banyak belajar, dalam artian belajar dari senior, dari Iya. atlet ke atlet gitu kan ya. Jadi jatuhnya lebih ke apa ya, otodidak. Iya. Nah, justru sekarang ketemu sampean yang lebih expert ya, dikasih penjelasan. Iya. Kemudian saya baru tahu ini yang paling penting tuh, saya baru tahu bahwasanya PNF itu bukan asal-asalan. Selama ini yang saya lakukan hanya relaksasi aja. Iya. Jadi ya udah relax gitu. Nggak ada yang namanya kontraksi perlawanan. Betul. Seperti itu. Iya. Justru sekarang saya baru tahu. Karena prinsip umumnya, prinsip utama daripada PNF itu adalah kontraksi, relaksasi. Jadi kita tidak hanya merelaksasi, tetapi harus ada perlawanan, harus ada kontraksi daripada otot tersebut. Nah, Seperti itu teman-teman, ternyata ada kontraksi dan relaksasi. Terus saya punya pengalaman buruk juga tentang PNF dan baru tahu sekarang bahwasanya tiap orang itu atau tiap atlet tingkat kelentukan atau apa fleksibilitasnya Ya, itu fleksibilitasnya beda-beda. berbeda-beda. Jadi dulu saya pernah PNF sama atlet nih gantian nih. Jadi Betul. melakukan gerakan apa sih ini V ya? Iya betul. Gerakan V ini untuk merelaksasi bagian belakang nih ya. Ya, bagian belakang hamstring, Hamstring. ke betis. Ke betis ya. Jadi begini nih kronologinya. Seperti ini gerakannya kan ya. Ya, melakukan seperti ini ya. Nah, saya itu kan memang kurang fleksibel, jadi ketahuan kalau saya males PNF gitu kan. Kurang fleksibel. Nah, saya udah nyampe di titik 0 nih waktu ini. Nah, segini nih udah saya bilang tahan. Sama dia dipaksa, harus dipaksa gitu. Itu mungkin kesalahannya daripada teman Mas Agus waktu itu. Dia nggak tahu dan saya juga pemahamannya kurang tentang PNF. Iya, iya, Alhasil apa? Ketarik. Ya. Otot bagian dari betis sampai hamstring di sini nih, saya ketarik dan sempat press kurang lebih ya 1 tahun. Wah, lama karena banget. kesalahan dari gerakan Cara teknik PNF itu sendiri. Ya, jadi ya jujur dengan datangnya sampean ya jadi sedikit banyak saya juga belajar gitu. Ya. Ya mungkin tambahannya buat teman-teman emang ketika melakukan gerakan PNF itu kita harus tahu dulu, kita tanyakan ke teman kita yang ingin di PNF kan, itu kita harus cari titik nolnya. Gimana caranya?
sampai dia merasakan sakit, dia cukup, berarti itu sudah titik nol orang tersebut. Gitu ya. Jadi jangan malah, wah Jangan dipaksa. kamu Jadi nggak fleksibel ini, harusnya masih bisa dipaksa gitu. Itu nggak bagus ya. Over stress nantinya. Malah jadi over stress. Iya. Yang tadinya kita melakukan PNF untuk mengurangi resiko cedera, karena pemahamannya kurang malah jadi cedera. Iya. Gitu kan ya. Oke Mas Bro, ada lagi nggak yang mau disampaikan nggak tentang PNF kira-kira? Ya mungkin untuk atlet khususnya ya, jangan malas aja untuk melakukan PNF. Jangan malas PNF. Ya, Saya nih malas nih. Karena beberapa manfaat yang didapatkan ke kita itu cukup banyak. Yang pertama mungkin menghindari risiko cedera. Ya. Kemudian yang kedua itu memang mengoptimalkan kinerja ruang gerak kita lebih luas lagi, lebih fleksibel lagi. Ya, lebih fleksibel, melatih fleksibilitas atlet. Ya betul. Gitu ya. Oke, itu aja. Mas Bro, terima kasih ya. Semoga ilmunya ini bisa bermanfaat buat teman-teman di sana, menjadi amal jariah juga buat Amin, amin. sampean gitu ya. Oke, di situ aja pemahaman tentang PNF, dan gerakannya saya yakin masih banyak lagi yang bisa dikembangkan gitu kan ya. Jadi banyak-banyak belajar aja deh. Tapi secara garis besar, secara garis umum kita tahu pemahaman tentang PNF. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Salam olahraga. Salam olahraga. Thank you Mas Bro ya. Luar biasa.